Hai semua, para pecinta buku dan penggemar pengembangan diri. Hari ini, kita bakal obrolin buku yang mengubah banyak hal. Atomic Habits karya James Clear yang terbit tahun ke-2018. Buku ini benar-benar mengubah cara pandang orang soal membangun kebiasaan. Gak cuma soal perubahan, tapi bikin perubahan kecil yang bisa kita kelola, yang seiring waktu bakal jadi perbaikan yang drastis. Jadi, siapin tempat duduk yang nyaman, mungkin secangkir kopi. Dan mari kita ungkap rahasia menguasai kebiasaan dengan Atomic Habits. James Clear mulai dengan menjelaskan konsep kebiasaan atomik. Dia menekankan bahwa kebiasaan kecil bisa memberikan dampak besar dalam hidup kita. Clear menggunakan analogi pesawat yang mengubah arah sedikit dan bagaimana perubahan kecil itu bisa membawa perbedaan besar dalam tujuan akhir. Dia memperkenalkan ide bahwa perbaikan adalah sebuah sistem, bukan tujuan, dan membahas kekuatan dari perbaikan 1%. Wih, cuma ubah sedikit aja bisa bikin hasilnya gede, kayak tiba-tiba mendarat di tempat yang gak disangka karena sedikit geser arah. Clear menjelaskan bagaimana kebiasaan kita membentuk fondasi identitas kita. Dia memperkenalkan konsep kebiasaan berbasis identitas, menekankan bahwa mengubah identitas kita adalah cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan kita. Misalnya, ubah dari "aku mau berhenti merokok" jadi "aku bukan perokok". Di bab ini, James Clear membuat kerangka kerja sederhana tentang cara membangun kebiasaan menjadi lebih baik. 4 langkah itu disebut model 4 hukum perilaku. Isyarat adalah pemicu yang memberitahu otak Anda untuk memulai suatu kebiasaan. Isyarat ini dapat berupa apa saja yang menarik perhatian Anda, seperti lokasi, waktu, suasana hati, orang lain, atau tindakan tertentu. Prinsipnya buatlah isyarat menjadi jelas. Contoh, jika Anda ingin membaca lebih banyak buku, letakkan buku di tempat yang mudah terlihat, seperti di meja samping tempat tidur atau di sofa. Keinginan adalah motivasi atau dorongan yang membuat Anda ingin melakukan kebiasaan tersebut. Keinginan muncul karena Anda mengasosiasikan isyarat dengan hasil yang diinginkan. Prinsipnya buatlah keinginan menjadi menarik. Contoh, jika Anda ingin mulai berolahraga, cobalah mengasosiasikan aktivitas olahraga dengan hal yang Anda sukai, seperti mendengarkan musik favorit saat berolahraga. Respons adalah tindakan atau kebiasaan itu sendiri. Ini adalah langkah yang Anda ambil sebagai respons terhadap isyarat dan keinginan. Prinsipnya buatlah respons menjadi mudah. Contoh, jika Anda ingin mulai menulis jurnal setiap hari, gunakan buku jurnal yang sederhana dan letakkan pena di tempat yang mudah dijangkau. Kurangi hambatan untuk memulai. Hadiah adalah manfaat atau kepuasan yang Anda dapatkan setelah menyelesaikan kebiasaan. Hadiah memperkuat kebiasaan sehingga Anda lebih cenderung melakukannya di masa depan. Prinsipnya buatlah hadiah menjadi memuaskan. Contoh, jika Anda berhasil menyelesaikan latihan olahraga, berikan diri Anda waktu untuk bersantai atau nikmati makanan favorit yang sehat. James Clear juga menekankan bahwa jika Anda ingin menghentikan kebiasaan buruk, lakukan kebalikan dari 4 hukum ini. Buat isyarat menjadi tak terlihat, buat kebiasaan menjadi tidak menarik, buat respons menjadi sulit, buat hadiah menjadi tidak memuaskan. Pendekatan ini sangat praktis karena memberikan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk membentuk atau menghentikan kebiasaan dengan lebih efektif. Kerangka kerja ini emas banget, kayak punya resep sukses buat setiap bidang yang mau aku kembangin. James Clear menceritakan kisah seorang perawat yang percaya pada instingnya untuk menyelamatkan pasien. Dia menggunakan cerita ini untuk menggambarkan bagaimana pengalaman berulang kali bisa mengasah kemampuan kita untuk secara naluriah merespons isyarat baik dari lingkungan internal maupun eksternal kita.
Clear memperkenalkan konsep niat implementasi dan penyusunan kebiasaan. Dia memberi contoh praktis tentang cara memulai kebiasaan baru dengan efektif dengan menghubungkannya ke aktivitas harian saat ini. Bab ini menjelaskan bagaimana strategi ini bekerja menciptakan pemicu kebiasaan yang dapat diprediksi dan diakses. Di sini, Clear berargumen bahwa lingkungan berperan penting dalam membentuk perilaku dan kebiasaan kita. Dia menjelaskan bahwa mendesain lingkungan kita untuk membuat kebiasaan positif lebih terlihat dan kebiasaan negatif lebih sulit bisa jadi alat kuat untuk perubahan. Lingkunganku lebih berpengaruh dari yang kukira. Saatnya merapikan ruang dan pikirananku. Bab ini menjelajahi batasan pengendalian diri dan kenapa sering gagal. Clear berbicara tentang pentingnya menghilangkan hal yang menggoda di lingkungan kita agar pengendalian diri bergantung cuma pada kekuatan kehendak itu berlebihan, menghilangkan godaan kayaknya lebih cerdas. Clear membahas tentang dopamin dan cara memanfaatkannya untuk membuat kebiasaan baik jadi lebih menarik. Dengan memahami dan menerapkan motivasi yang tepat, siapapun bisa membuat kebiasaan baik jadi lebih menarik. Menguatkan kebiasaan dengan dopamin, kayak kasih anjing kecil hadiah karena berkelakuan baik. Di bab ini, Clear menguraikan bagaimana lingkungan sosial dan pengaruh teman memengaruhi kebiasaan kita. Dia berbicara tentang bergabung dengan budaya di mana perilaku yang diinginkan menjadi norma untuk mendorong pembentukan kebiasaan positif. Clear memberikan panduan pemecahan masalah untuk menghentikan kebiasaan buruk dengan merekayasa ulang lingkaran kebiasaan. Isyarat, keinginan, respons, dan hadiah. Dengan mengisolasi bagian dari lingkaran, seseorang dapat menyesuaikan atau menghilangkan pemicu yang menyebabkan kebiasaan negatif. Dan itu dia, teman-teman. James Clear's Atomic Habits melengkapi kita dengan alat untuk menguasai kebiasaan kita dengan cara yang mudah dicapai dan pragmatis. Setiap perubahan kecil dan penyesuaian kecil membawa kita selangkah lebih dekat untuk menjalani hidup yang kita impikan. Ingat, hal keren lahir dari awal yang kecil. Nonton terus buat lebih banyak wawasan buku dan tips pertumbuhan pribadi.